Pukul 6 pagi, suara ayam bersahutan dari ujung desa tempat Dina tinggal. Udara masih basah oleh embun, dan sinar matahari baru saja merambat perlahan di sela atap-atap rumah penduduk. Dina membuka matanya, menggosok sedikit karena kantuk, lalu duduk di tepi ranjang sambil menarik napas panjang. Ia melihat meja belajarnya yang masih penuh buku, sisa belajar semalam. Pensil-pensil berserakan, buku tulis terbuka, dan kertas catatan menumpuk begitu saja. Dina tahu ia harus membereskan itu semua nanti, tapi untuk saat ini ia hanya ingin menikmati keheningan pagi. Langkah kakinya ringan saat ia menuju dapur. Aroma teh melati langsung menyambut begitu ia membuka pintu. Ibunya sudah duduk di dekat jendela mengupas bawang sambil bersenandung kecil. Suasana itu terasa begitu akrab dan hangat. "Udah bangun, Din?" tanya ibunya tanpa menoleh. Dina mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu, mau dibantuin?" "Nggak usah, kamu minum teh aja dulu, biar ibu selesain ini. Nanti kamu bantu cuci piring setelah sarapan ya." Dina tersenyum kecil, kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap pagi bersama ibunya. Ia duduk, meraih cangkir, lalu menyesap teh hangat yang aromanya menenangkan. Dari jendela dapur, ia melihat halaman kecil rumahnya, tempat ayahnya biasa menyiram tanaman pagi sebelum pergi bekerja. Ayahnya muncul beberapa menit kemudian sambil membawa selang. "Pagi, Dina," sapanya. "Pagi ya," jawab Dina sambil tersenyum. Rutinitas sederhana itu selalu membuat Dina merasa aman dan nyaman. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang selalu memperhatikannya, memberinya apapun yang ia butuhkan, dan tak pernah membuatnya merasa kekurangan. Ia anak tunggal, dan seringkali ia dimanja, disayang, bahkan cenderung terlalu dijaga. Namun belakangan ini Dina mulai merasa aneh. Ada ruang kosong di hatinya yang sulit dijelaskan. Di depan gerbang sekolah, Dina bertemu dengan sahabatnya, Rani. Gadis itu selalu muncul dengan senyuman ceria dan energi yang tak pernah habis. "Din, kamu udah siap buat presentasi sejarah?" tanya Rani. Dina meringis. "Siap gak siap harus siap kan?" Rani tertawa. "Tenang aja, kamu pasti bisa." Mereka berjalan berdampingan menuju kelas. Banyak siswa lain yang sudah berkumpul, berbicara satu sama lain, tertawa, bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di rumah mereka. Dina hanya tersenyum melihatnya, tetapi hatinya terselip rasa sulit yang dijelaskan. Saat teman-temannya menceritakan tentang adik mereka yang lucu, kakak mereka yang jahil, atau saudara sepupu yang berkunjung, Dina hanya bisa mendengarkan. Kadang ia iri, kadang ia merasa sepi. Di rumahnya, ia memang disayang, namun menjadi anak tunggal sering membuatnya merasa sendirian. Tidak ada teman untuk bertengkar, berbagi cerita, atau sekadar berebut makanan. Malamnya, Dina membuka ponselnya dan masuk ke aplikasi tempat ia biasa bermain chat dengan teman-teman virtual. Di sana, ia bertemu satu orang bernama Risti, seorang gadis yang tinggal di kota lain. Percakapan mereka ringan, tetapi malam itu Risti tiba-tiba berkata, "Aku capek banget di rumah, Din. Adik-adikku ribut terus. Kalau nggak berantem, ya minta ini itu. Aku sampai nggak punya waktu buat diri sendiri." Dina membacanya perlahan, entah kenapa hatinya terenyak. Ia membayangkan seorang gadis seusianya yang harus berbagi kamar, berbagi makanan, berbagi perhatian, bahkan berbagi waktu dengan saudara-saudaranya. Ia membayangkan betapa sulitnya hidup seperti itu. "Kadang aku iri sama orang yang jadi anak tunggal," tambah Risti. "Pasti lebih tenang, lebih diperhatikan, dan gak harus rebutan apapun." Kata-kata itu menampar Dina lembut. Ia mematung beberapa detik, dadanya terasa hangat, bukan karena sedih, tapi karena tersadar. Selama ini ia hanya melihat apa yang tidak ia punya. Ia lupa melihat apa yang sudah ia miliki. Malam itu, Dina duduk di meja belajarnya sambil menatap jendela. Angin malam berhembus pelan, dan langit tampak penuh bintang. Pikirannya melayang-layang. "Selama ini aku lupa bersyukur," gumamnya lirih. Ia ingat bagaimana ibunya selalu menyiapkan teh untuknya setiap pagi. Bagaimana ayahnya selalu menyiram tanaman sambil menyapa Dina dengan senyum hangat. Ia ingat malam-malam ketika orang tuanya menemaninya belajar, atau ketika mereka menonton TV bersama sambil memakan gorengan. Tanpa sadar, air mata Dina menetes, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Sejak hari itu, Dina berubah. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia menikmati rutinitasnya. Ia menyadari bahwa hidupnya penuh hal-hal kecil yang sangat berarti. Di sekolah, ia mulai lebih bersemangat. Ia bercanda dengan Rani tanpa rasa iri sedikit pun. Ia pulang ke rumah tanpa mengeluh. Ia lebih dekat dengan kedua orang tuanya, sering membantu pekerjaan rumah, dan lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya.
Pada suatu sore, Dina duduk di halaman sambil memandangi langit senja. Warna jingga bercampur biru seperti lukisan yang pelan-pelan berubah. Ayahnya duduk di sampingnya. "Cantik ya, Din," katanya. Dina mengangguk. "Iya ya, Dina senang bisa lihat ini setiap hari." Ayahnya tersenyum tipis. "Iya, kadang hal sederhana justru yang paling indah." Dina mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Ia mengerti sepenuhnya. Bahagia bukan soal seberapa banyak yang kita punya. Bahagia adalah cara kita untuk melihat hidup. Dan rasa syukur adalah kunci yang paling penting. Di tengah senja yang sangat hangat, Dina menyesap teh buatan ibunya dan tersenyum lembut. Hari-hari boleh sederhana, tapi kini ia mengerti bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan kebahagiaan yang tidak ternilai.